Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan rayuan ajakan Prabowo Subianto ini akan menyasar kemana lagi? Nanti siapa saja yang akan merapat? Kita kembali ke Bang Habib. Bang Habib tadi kalau mendengar dari PDIP ya masih bisa dikompromiin lah Bang. Terus ada kode juga tadi. Ekonomi sama keamanan nih. Tergantung mungkin tawarannya seperti apa. Kalau akan menyasar kemana tadi pasti kemana-mana. Karena namanya Pak Prabowo kan selalu menyampaikan bahwa politik kami adalah merangkul. Jadi bagi kami, bagi Partai Gerindra tidak ada suatu kekuatan politik pun, elemen politik pun yang kami antikan istilahnya. Kalau misalnya ada nih partai politik, kalau ketemu ini pasti nggak bisa, gitu kan. Ada yang ini juga ketemu yang ini pasti nggak bisa. Kalau kami insya Allah bisa ketemu dengan semua elemen politik bangsa ini, termasuk partai-partai politik ya. Nah tadi soal kesamaan frekuensi, bagaimana memajukan bidang ekonomi, lalu menjaga situasi keamanan dalam konteks geopolitik internasional yang sekarang memang menghangat, itu kan memang banyak dibahas oleh Pak Prabowo dan nggak mungkin hanya kekuatan kami sendiri yang bisa menghandlenya, perlu melibatkan sebanyak mungkin elemen politik itu tadi. Nah, apakah nanti bisa bekerja sama juga dengan rekan-rekan PDIP Perjuangan itu tentu menjadi pembahasan elit-elit kami, ya top leadernya. Dan kabarnya saat ini sedang gerilya juga ya top-top. Ya, pasti. Dan hal yang penting juga adalah hubungan baik Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Nah, ini yang sebenarnya juga faktor cukup penting. Jadi kunci kalau juga kita bicara PDIP Perjuangan, kita bisa bicara apapun dan macam-macam, kita bisa berkonflik. Misalnya saya membenci Pak Hasto, ya kan ya. Pak Hasto membenci Habibur Rahman, mungkin ya kan ya. Tapi kalau Ibu Mega dengan Pak Prabowo, bos kami, itu luar biasa hubungan baiknya. Sehingga itu pasti akan menjadi juga faktor penentu, ya kan. Yang akhirnya menurut saya yang saya katakan tadi, kalau saya sih yang namanya rekonsiliasi dalam konteks besarnya, optimis bisa tercapai lebih cepat. Tapi apakah sesimpel bagi-bagi jabatan menteri, itu kan belum tentu. Atau juga tetap kata Bung Iqbal ya, kita nggak ada masalah ya, Bung Iqbal ya. Tapi misalnya gini, kita menghormati, ada yang nanti di luar, ya kan ya, tidak mendapat jabatan di kementerian, tetapi dengan spirit yang sama, ya kan, sama-sama melakukan yang terbaik untuk ngejar yang 2045 itu Indonesia emas, di posisinya masing-masing, check and balance. Nah ini menurut saya juga bagus yang seperti ini, karena itu sudah ditunjukkan baik oleh teman-teman yang PKS maupun PDI Perjuangan yang sama-sama pernah di pemerintahan dan sama-sama pernah di oposisi. Di posisi oposisi kita lihat PKS melakukan menurut saya baik selama ini, bahkan elegan. Mereka konsisten terhadap isu-isu yang mereka tentang, misalnya banyak hal, tetapi konsisten juga mengikuti alur pengambilan keputusan yang di parlemen. Kalau sudah menyampaikan sikapnya, sudah menyampaikan pendapatnya, mereka nggak melakukan yang namanya sabotase politik, tindakan-tindakan di luar ketentuan, misalnya menghambat di luar regulasi, menghambat proses pengesahan, nggak ada. Tetap menghormati yang mayoritas. Ya, fungsinya dijalankan masing-masing kan? Masing-masing. Nah, ini kan untuk komunikasi dengan Presiden PKS-nya, kalau tadi kan hubungan dengan Bu Mega itu baik Pak Prabowo. Dengan misalnya Pak Saiku misalnya, seperti kan? Ya pasti bagus, baik sekali. Kali proses mendukung Prabowo Subianto. Bukan hanya itu, di berbagai pilkada kan kita kerjasama juga. Ya, juga di parlemen sebetulnya hubungan kita baik-baik saja. Sehingga menurut saya ya, nggak akan ada hambatan psikologis, ya. Tinggal memang hitung-hitungan matang saja. Hitung-hitungan ya. Ini nggak ada sakit hati, nggak ada hard feeling antara kami satu sama lain, nggak ada dendam politik, nggak ada sikap saling anti, itu nggak ada, ya kan. Tinggal ya udah yang mana nih. Jadi pilihannya baik dengan sama baik, ya kan. Hal-hal yang baik-baik saja gitu, apakah di luar, apakah di dalam, nggak ada yang dua-duanya sama-sama mulia begitu ya. Bang Iqbal, tapi ada catatan nggak sih nanti kalau memang ternyata PKS mau masuk ke dalam? Ya saya kira terlalu dini membahasnya lah. Bagi kami sekarang. Ya, kita hormati kan Bang. Iya, kita sekarang kan sedang fokus nih. Jadi kami pun kemarin dalam musyawarah majelis syuro justru pimpinan melakukan evaluasi tentang pemilu ini. Dan memang kita menemukan dua hal tadi. Ada nggak keputusan di majelis syuro juga menjalin hubungan komunikasi misalnya begitu? Yang jelasnya dua hal yang sangat ditekankan.
Hak angket terus diteruskan. Dan MK kita kawal sampai tuntas. Baru kita bicara. Karena kan terus terang kami sangat berharap teman-teman hukum bekerja luar biasa. Para saksi kami itu 90% datanya. Nggak ada partai lain punya segitu. Dan ini jadi salah satu kunci yang kami sangat optimis dalam gugatan ini. Baik. Jeda dulu ya kok gitu ya. Kok cepet banget jedanya nih. Kebanyakan iklan ini. Lagi tetap bersama kami.